Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Halo. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Oke, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, ya, kita berdoa dulu ya. Coba dipimpin sama Tisna. Minta tolong saya, yuk. Rabbil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabbah wa islami dinah wa Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma wajah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang hari ini tidak masuk? Ada? Masuk semua? Masuk, alhamdulillah. Oke. Kita sebelum mulai, kita menyanyikan lagu nasional ya. Sudah hafal belum lagu Garuda Pancasila? Sudah, oke. Yang sudah hafal boleh nanti nyanyinya sama-sama ya. Garuda Pancasila, patriot proklamasi, saya Oke, terima kasih. Ya, tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Oke, siap belajar. Hari ini ya, kita akan belajar tentang sistem pernafasan. Ada yang tahu nggak waktu dulu kelas 4 sudah pernah belajar belum tentang sistem pernafasan? Belum. Biasanya kalian bernapas melalui apa sih?
Ya, paru-paru. Sebelum masuk ke paru-paru melalui apa? Hidung. Hidung untuknya berfungsinya untuk apa? Bernafas. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan ya. Nah, di sini tujuan pembelajarannya. Nih ya, filenya. Ya, tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian sistem pernapasan pada manusia dengan benar. 2. Mengidentifikasikan organ-organ penyusun sistem pernapasan beserta fungsinya. Nah, ini tujuan pembelajarannya ya. Lanjut, kita mau Ibu guru mau putar video dulu ya. Ya, putar video tentang sistem pernapasan. Kalian lihat di sini, diperhatikan ke depan. Oke, siapa yang mau bantu Bu Isna untuk ngeklik papannya? Oke, sini sayang. Papan interaksi digital ya, sayang. Ini namanya papan interaksi digital. Oke, tinggal diklik. Oke, tar dulu ya. Yuk, nih. Klik sayang itu. Ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk sayang. Perhatikan ya materinya hari ini tentang sistem pernafasan. Manusia, hewan maupun tumbuhan sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu enggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Ya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi, selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat butir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali, Lula. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak, Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ, kan? Iya, Lula. Kemudian, pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus.
yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu, kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, people, tahu nggak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang perlu kita lakukan dan juga sistem pernafasan perut. Jelasin dong, people, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas, menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil kan? Ya, Stop. benar sekali. Lalu menurut kamu bagaimana dengan pernapasan perut kita, Nggak kelihatan Lula? kamu. Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lola. Lalu, gimana kalau kita sesak napas karena banyak asap? Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Oke, tadi kalian sudah menonton video tentang apa? Tentang sistem pernafasan. Ada yang tahu tidak? Kita bernafas menggunakan paru-paru melalui hidung. Apa sih yang dihirup? Yang dihirup apa? Oksigen. Nah, setelah oksigen masuk, kan kita bernafas mengeluarkan juga tuh udara. Itu disebutnya apa? Karbohidrat. Apa sayang? Karbon dioksida. Karbon dioksida. Oke. Coba yuk tepuk semangat. Kurang semangat. Tepuk semangat dua. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Oke, nah sekarang Bu Isna punya game. Siapa yang mau main game bersama Bu Isna? Tunjuk tangan siapa yang mau. Ya, Afif doang, ada lagi yang lain? Oke, nanti Ibu tunjuk ya. Kalian siap-siap. Oke. Nah, Ibu di sini ada game. Sebentar ya. Games tentang sistem pernafasan. Nah, oke, di sini ada paru-paru sehat vs paru-paru perokok. Oke, coba di sini Bu Isna minta 2 orang maju ke depan. Ayo, siapa yang mau?
Renata. Oke, selain Renata saja. Oke, silakan. Ayo. Yang mau paru-paru sehat menjelaskan siapa? Aku. Yaudah saja di sebelah sana sayang. Yuk, silakan. Disentuh layarnya. Ya, paru-paru yang keras sayang. Warna paru. Ya, diklik. Ya, pelan-pelan sayang. Nah, ya. Warna paru-paru sehat berwarna merah muda, cerah dan bersih. Lalu klik lagi. Kayaknya kena ini deh, ini kamu. Nah, yuk. Bentuk dan jaringan paru-paru sehat, elastis, berstruktur, rapat, dan tidak ada kerusakan jaringan. Oke, selanjutnya. Fungsi paru-paru sehat mampu menyalurkan oksigen dengan baik ke seluruh tubuh. Oke, lanjut. Kondisi kesehatan paru-paru sehat menjaga stamina tubuh tetap kuat. Oke, sekarang coba diputar dulu paru-parunya. Kalau paru-paru sehat seperti apa biar teman-temannya pada melihat. Tuh, paru-paru sehat berwarna merah. Nah, diputar. Oke. Nah, ini untuk paru-paru sehat. Tepuk tangan buat Renata. Yeay. Nah, ini untuk paru-paru sehat. Nah, sekarang kita pengen tahu nggak kalau paru-paru tidak sehat itu seperti apa? Hah? Sebentar ya. Nih, sekarang paru-paru tidak sehat. Silakan saja. Nanti dijelaskan. Taruh sebentar ya sayang ya. Ibu tarik atas dulu. Yuk, saja. Ya. Sini sayang. Yuk, saja dibaca. Paru-paru tidak sehat. Karena baju kamu sayang. Karena baju kamu. Fungsi paru-paru kanker kehilangan fungsinya membuat pernapasan sulit dan tubuh kekurangan oksigen. Ya, lanjut. Kondisi Karena baju sayang. Kan baju kamu panjang. Kondisi kesehatan paru-paru kanker menimbulkan batuk kronis, sesak napas, bahkan bisa berujung kematian. Ya, lanjut. Ada lagi yang belum? Maju aja sayang. Ya, baca. Warna paru-paru kanker akibat rokok tampak kehitaman dengan bercak-bercak gelap. Ya, lanjut. Bentuk dan jaringan paru-paru kanker menjadi keras, rapuh, dan penuh benjolan akibat pertumbuhan sel abnormal. Oke, itu untuk apa saja? Itu contoh paru-paru apa? Kanker. Ya, paru-paru tidak sehat atau kanker paru-paru. Tepuk tangan dulu buat saja. Oke, terima kasih sayang. Silakan duduk kembali. Nah, tadi yang dijelaskan sama saja itu paru-paru apa? Yang tidak sehat atau yang terkena kanker ya. Nah, ini ya bisa dilihat tuh warnanya apa? Hitam. Warnanya hitam. Nah, ini untuk contoh paru-paru sehat dan paru-paru tidak sehat. Nah, sekarang lanjut Bu Isna di sini punya game. Nah, game. Nah. Oke. Siapakah aku? Siapa yang mau main game? Yuk, mulai. Ayo, oke Afif. Siapa lagi? Maju. Siapa lagi tadi yang mau? Ada Faiza, sini sayang. Faiz sama Faiza, ayo sini maju. Lanjut satu lagi, Fardan. Ayo maju Fardan. Ya. Yuk, siapa dulu yang mau mulai? Yang mau mulai, madepnya ke sana dulu, madepnya ke sana. Ya. Terus siapa dulu yang mau mulai? Afif, Faiza atau Fardan? Oke, Faiza dulu silakan. Afif dulu. Mulai, Afif. Aku adalah salah satu organ tubuh manusia. Aku adalah... Kamu benar. Sekarang Faiza gantian. Yuk lanjut. Nah, Yuk geser ke kanan dan ke kiri pada gambar untuk melihat informasi menarik lainnya. Nah, geser lagi, paru-parunya diputar. Ya.
1. Tidak merokok. 2. Rajin mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. 3. Menghindari polusi udara dan menjaga kesehatan kebersihan udara. 4. Rutin berolahraga. Oke, sekarang kita main gamenya. Sekarang coba klik gamenya Fardan di atas, nyampe tidak? Oke, yuk sekarang yang mau level 1 dulu siapa? Ya udah Fardan dulu, yuk Fardan level 1. Pertanyaannya disebutkan. Ayo temukan yang mana paru-paru. Ayo yang mana? Sabar, nanti semuanya kena semua. Yang mana? Ayo, ya temukan. Tepuk tangan. Oke, lanjut. Ayo, lanjut. Fardan, pasang. Coba dibaca dulu. Klik dan geser bagian paru-paru pada bayangan yang sesuai. Oke, coba ayo disesuaikan, dipasangkan. Ayo. Yeay! Lanjut sekarang Faiza. Ayo Faiza, tarik garis. Coba dibaca dulu Faiza. Ayo pasangkan gambar dan nama cara menjaga kesehatan paru-paru dengan cara menjodohkannya. Yuk menjodohkan, tarik garis. Lanjut. Yeay! Oke, sekarang keluar. Klik keluar. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat kelompok laki-laki. Terima kasih, silakan duduk. Sekarang Bu Isa mau yang perempuannya. Siapa yang mau? Ayo, Kinan, silakan. Nadine, pinter, maju. Satu lagi siapa? Yang berani? Ayo, yang berani. Kalau nggak ada yang mau, nanti Ibu yang nunjuk. Perempuan ya, tadi karena sudah laki-laki. Ya udah sini ayo, Safia, maju. Ayo, sekarang siapa duluan yang memulai? Ayo, siapa duluan? Siapa? Nadine. Ayo, Nadine mulai. Klik. Aku adalah salah satu organ tubuh manusia. Panah. Aku adalah... Apa jawabannya? Kamu benar. Yeay! Yuk lanjut. Yuk geser ke kanan dan ke kiri pada gambar untuk Safia, Kinan, ayo Kinan. Geser, mau melihat paru-parunya. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita main game. Pencet gamesnya. Oke, siapa duluan yang mau mulai? Oh yaudah, Kinan dulu level 1, Kinan. Ayo dibaca Kinan apa? Ayo temukan yang mana paru-paru. Oke, temukan mana yang paru-paru. Tepuk tangan. Oke, lanjut. Ya, pasangkan. Yeay! Lanjut. Gantian sekarang. Yuk, tarik garis. Oke, tepuk tangan. Oke, langsung klik keluar. Oke, tepuk tangan dulu buat teman-temannya. Oke, silakan duduk kembali ya. Oke, nah itu tadi kita sudah main game. Sekarang kita mengerjakan LKPD ya. Nanti Ibu jelaskan di sini. Ya, di sini nanti kalian pasangkan ya. Di sini kalian pasangkan ada gambar dan fungsinya. Kalian kerjakan masing-masing. Ibu nanti kalian kerjasama ya. Satu meja nanti Ibu kasih satu kertas. Paham ya?
Nanti kalau sudah, nanti presentasikan ke depan, ya. Presentasikan ke depan dengan cara tarik garis. Kalau yang udah selesai nanti boleh, Bu, aku udah selesai, aku pengen main. Boleh ya. Berdua. Berdua boleh, langsung berempat juga nggak apa-apa. Namanya, misalkan namanya berarti Fardan dan ya seperti itu. Yes, berdua. Kerjasama ya, nanti presentasinya berkelompok, maju setiap meja atau bisa nanti 2 meja sekaligus. Ya, kenapa saya? Sendiri, ya udah nggak apa-apa, nanti majunya nanti bertiga nggak apa-apa. Kalau sudah ada yang selesai, nanti tunjuk tangan aja, Bu. Aku sudah selesai. Seperti itu ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Tapi kalau sudah ada yang selesai, tidak apa. Langsung boleh maju ke depan.